ini mencakup 40% populasi dunia. Selain itu, potensi peace and security, international stability, dan deepening international economy, trade, dan financial cooperation. Nah, poin kedua ini menjadi penting bagi Indonesia. Di tengah ketidakpastian, kita punya BRICS yang diharapkan bisa juga untuk menyerap pasar dari produk-produk Indonesia. Kemudian yang ketiga tentu terkait dengan climate change dan promoting sustainable yang fair and inclusive development. Yang keempat adalah partnership for promotion human, social, and cultural development. Nah, itu outcome dan leaders declaration. Hari kedua BRICS kemudian mengangkat tema yang berbeda. Kali ini, para pemimpin dunia itu membahas keberlanjutan lingkungan, persiapan konferensi perubahan iklim PBB, serta isu-isu kesehatan global. Kami memantau seluruh perkembangan terkini melalui kanal siaran langsung yang difasilitasi sediakan media center. Di sini kita bisa mengakses internet, kemudian juga akses ruangan, serta beberapa fasilitas lain yang menunjang kebutuhan peliputan. Dan salah satu spot yang paling menarik menurut saya adalah spot cemilan. Jadi di sini tuh selalu disediain cemilan, mulai dari kopi-kopian, teh, sampai ada juga snack-snack ringan-ringan aja sebenarnya, kayak cuman coklat atau kue, dan rata-rata sih yang manis-manis ya. Berbagai fasilitas di ruang media center itu memudahkan saya dan rekan pers lain untuk mengerjakan materi peliputan agar selanjutnya dapat dikirim melalui surat elektronik atau email ke redaksi di Jakarta. Jika ada yang mengatakan bahwa menjadi jurnalis televisi itu hanya soal berdiri di depan layar, maka anggapan itu jelas salah besar. Karena selama saya bertugas di BRICS 2025,
saya tak hanya mengabadikan momen dengan mata kamera, tetapi juga menulis naskah materi peliputan, melakukan siaran langsung, hingga menyunting gambar. Untuk itu, kami wajib memastikan bahwa peralatan tempur kami selalu dicek secara berkala. Sayangnya, kami tak menghadiri penutupan KTT BRICS 2025. Saya dan rekan-rekan jurnalis lain diminta untuk segera menuju ke Pangkalan Militer Angkatan Udara Galeão untuk mengawal keberangkatan Presiden Prabowo yang akan segera bertolak ke ibu kota Brasilia dalam kunjungan resmi kenegaraannya. Sekitar pukul 13 waktu Brasil, kami tiba di Pangkalan Udara Galeão dan berdiri di depan pesawat kenegaraan Presiden yang sudah siap lepas landas. Di saat yang sama, BRICS dijadwalkan akan rampung sekitar pukul 15 waktu Brasil. Pertanyaannya, bagaimana kami mengetahui hasil keseluruhan rangkaian BRICS? Maka jawabannya adalah dengan meminta konfirmasi dari pemerintah. Jika kemarin kami menagih informasi dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, maka kali ini kami mendapatkan konfirmasi dari Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Natsir yang mengatakan bahwa Indonesia telah menyepakati berbagai komitmen bersama negara-negara di BRICS, khususnya pada sektor kesehatan hingga perubahan iklim. Bahwa pembahasan hari ini mengenai lingkungan hidup dan mengenai global health, mengenai kesehatan. Tadi Bapak Presiden menyampaikan bahwa dampak-dampak dari perubahan iklim sangat dirasakan oleh Indonesia dan menyampaikan komitmen Indonesia untuk memerangi climate change, dan tadi Bapak Presiden juga menyampaikan komitmennya untuk meneruskan membantu WHO dalam menangani masalah global health. Pemerintah terus menempuh langkah-langkah baik itu dalam konteks TB, tuberkulosis, maupun juga dalam konteks malaria. Hari ini fokusnya utamanya mengenai lingkungan hidup, jadi tidak banyak negara yang menyampaikan komitmennya untuk menangani climate change dan mempersiapkan COP30. Terlebih, debut Indonesia di BRICS 2025 ini konon dimaknai sebagai eksistensi di tingkat internasional. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya yang mengatakan bahwa PDB negara anggota BRICS ini mencapai 35% ekonomi global. Sehingga bagaimana caranya Indonesia berkolaborasi dan sebanyak mungkin bergabung dengan organisasi hingga inilah BRICS salah satunya yang kita bergabung. Dan kemarin dan hari ini beliau menjelaskan di depan banyak sekali kepala negara. Jadi tadi secara resmi ada 28 negara dan negara dalam pemerintahan, ya. Jadi 10 anggota BRICS, kemudian ada 10 partner countries, kemudian ada 8 tamu. Dan ini banyak sekali yang antri untuk masuk BRICS. Jajaran Presiden Prabowo kemudian bertolak ke ibu kota Brasilia sekitar pukul 16 waktu setempat dan menempuh perjalanan sekitar 4 jam lamanya sebelum akhirnya mendarat di Bandara Presiden Juscelino Kubitschek di Brasilia. Brasilia adalah ibu kota administratif Brasil yang beroperasi sejak 1960 silam.
Presiden Brasil kala itu, Juscelino Kubitschek, meyakini bahwa pemindahan ibu kota dari Rio de Janeiro ke Brasil merupakan upaya pemerataan pembangunan, utamanya bagi rakyat Brasil, serta alasan kondisi Rio de Janeiro yang dinilai semakin padat. Dibangun selama 41 bulan pada 1956 hingga akhirnya rampung pada 1960, Brasilia berdiri di lahan seluas 5.802 km persegi di atas ketinggian 1.172 meter di atas permukaan laut. Kondisi geografisnya membuat kota ini terasa cukup dingin, dengan suhu terendah dapat mencapai 13 derajat Celcius pada bulan Juli. Pemirsa, jadi pagi hari ini hari terakhir saya di Brasilia rencananya, di mana ini saya mengunjungi kantor kepresidenan atau istana kepresidenan yang namanya itu Palácio do Planalto di Brasilia, Brasil. Rencananya Presiden Prabowo Subianto ini akan menggelar pertemuan bilateral bersama Presiden Luiz Inácio Lula da Silva untuk membahas sejumlah kesepakatan potensial yang strategis. Dibangun oleh arsitek kenamaan Brasil, Oscar Niemeyer, istana ini memproyeksikan citra yang sederhana dan modern. Dan benar saja, pengalaman saya di sini jauh berbeda dengan apa yang saya rasakan di Jakarta. Bagi saya, perbedaan yang sangat mencolok adalah tak ada pagar yang menjulang sekitaran istana, yang membuatnya dapat diakses sangat dekat oleh masyarakat. Meski demikian, prosedur memasuki istana tetap ketat, layaknya istana kepresidenan pada umumnya. Pengecekan barang bawaan, termasuk alat-alat liputan, ini tetap diberlakukan, sekalipun kami merupakan rombongan kepresidenan. Hari itu, Presiden Prabowo disambut dengan upacara resmi kenegaraan. Prabowo melakoni pertemuan bilateral dengan didampingi para Menteri Kabinet Merah Putih, serta dilanjutkan dengan pertemuan empat mata dengan Presiden Lula yang digelar secara tertutup. Seperti biasa, kami berdiri di titik yang telah ditentukan oleh protokol untuk kemudian menangkap momen ketibaan Presiden Prabowo melalui lensa kamera yang kami kendalikan. Saat itu, Presiden Prabowo didampingi beberapa Menteri Kabinet Merah Putih seperti Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Brian Yuliarto, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Di Brasilia, saat itu sekitar pukul 11 siang. Dengan perbedaan waktu sekitar 10 jam antara Brasil dan Indonesia, kala itu di Jakarta sekitar pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Sebagai jurnalis televisi yang membutuhkan materi audio dan visual, waktu merupakan hal yang sangat krusial bagi saya. Oleh karenanya, saya menyiapkan materi live on tape, yaitu format penyiaran televisi yang direkam di lokasi, namun penayangannya ditunda dan disesuaikan dengan kebutuhan program di kantor. Hal ini saya lakukan lantaran informasi jadwal dari pihak istana, kami dijadwalkan segera bertolak pulang ke Jakarta tepat setelah Presiden meninggalkan istana kepresidenan di Brasilia. Dengan mempertimbangkan perjalanan panjang yang menembus perjalanan lebih dari 40 jam, saya memutuskan untuk membuat materi live on tape untuk keperluan peliputan di redaksi. Pada kunjungan ini, Indonesia dan Brasil saling berkomitmen untuk terus bersinergi dalam serangkaian kerjasama strategis yang telah terjalin sebelumnya. Salah satu program yang dibahas adalah makan bergizi gratis atau MBG. Presiden Prabowo mengatakan bahwa Indonesia akan mengirim beberapa tim teknis
untuk melakukan riset lanjutan guna menyerap inovasi pertanian di negeri Samba itu. Riset tersebut tentu saja ditargetkan untuk dapat menyokong program MBG yang saat ini ditargetkan sekitar 82,9 juta anak-anak dan ibu hamil sebagai penerima manfaat program tersebut pada akhir tahun ini. Brazil is at the cutting edge. You are giving good example with your use of biofuels and your innovations in the field of agriculture, your productivity, which will really benefit Indonesia if we study from your experience. And you, President Lula, and your ministers have kindly accepted our request to send more of our teams of technical experts to study your innovation and your modernization as well as your technology here. Food security and self-sufficiency is very important for Indonesia, and we are very frank in saying that we have used your programs as our role model, and we are now in the middle of an ambitious program for a free nutritious meals program for Indonesian children and pregnant mothers, and we are on target. We will achieve 82.9 million meals a day by December 2025. Sebagai informasi, Brasil telah mengimplementasikan program makan bergizi gratis dengan target para siswa sekolah selama 70 tahun terakhir. Perharinya, pemerintah setempat mampu memenuhi kebutuhan makan siang siswa sekolah hingga 40 juta siswa dari total 155.000 sekolah setiap harinya. Selain sektor pertanian, pertemuan bilateral ini juga membahas sektor lain seperti bidang perekonomian, energi dan sumber daya, sampai kesepahaman geopolitik, termasuk konsistensi sikap kedua negara dalam kemerdekaan Palestina. Kesepahaman antara kedua presiden di Palácio do Planalto atau Istana Kepresidenan di Brasilia ini menandai berakhirnya perjalanan liputan kami di Brasil. Tepat setelah pernyataan pers Presiden Prabowo dan Presiden Lula, kami lebih dulu bergerak menuju Bandar Udara Brasilia untuk mempersiapkan diri menuju kepulangan ke Indonesia. Menjadi jurnalis itu sangat melelahkan. Ada sederet letih yang sulit untuk kami jelaskan. Akan tetapi, jika kami pikirkan kembali, bukankah itu yang dinamakan pekerjaan? Lelah bisa diistirahatkan, rindu juga bisa diobati. Akan tetapi, kesempatan datang ke Brasil bersama presiden gak akan datang dua kali.